Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sri Dewi Faridatunisa dengan nomor pokok mahasiswa 222154037 dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Saya akan memaparkan hasil penelitian berupa artikel ilmiah yang berjudul Dampak Buruk Zat Kimia Berbahaya yang terdapat dalam produk skincare terhadap kesehatan kulit wajah remaja. Yang mana ini merupakan tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Nita Nurhayati SPD MHum. Alasan saya memilih topik ini karena pada masa sekarang kebanyakan remaja sudah menjadikan produk skincare dan juga kecantikan ini sebagai kebutuhan pokok yang mana pemakaiannya dilakukan setiap hari. Untuk itu, kita perlu mengetahui apa saja sih dampak buruk yang ditimbulkan dari beberapa produk skincare yang digunakan oleh remaja. Meskipun tujuannya baik untuk perawatan kulit, namun dari pemakaian produk skincare ini banyak memberikan permasalahan-permasalahan negatif pada kulit. Untuk itu, kita perlu mengetahui apa saja sih dampak yang dapat ditimbulkan dari pemakaian produk skincare yang remaja gunakan. Penelitian ini, saya menggunakan dua metode penelitian. Yang pertama ada quantitative research, yang mana quantitative research ini merupakan penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian suatu hal yang juga dengan mengumpulkan sebuah data. Yang kedua itu dengan kajian literatur. Kajian literatur ini merupakan penelitian kepustakaan dengan cara membaca berbagai buku, jurnal, dan juga terbitan-terbitan lain yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan dibahas. Nah, sebelum itu kita perlu mengetahui apa saja jenis-jenis kulit pada remaja dan juga bagaimana sih cara merawat kulit remaja dan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kesehatan dari kulit wajah remaja ini. Yang pertama ada jenis-jenis kulit wajah remaja. Itu ada kulit normal, kulit kering, kulit kombinasi, kulit berminyak, dan juga kulit sensitif. Kulit normal ini merupakan kondisi kulit di mana keadaan kulit tidak terlalu kering dan juga tidak terlalu berminyak. Yang kedua itu kulit kering. Kulit kering ini merupakan permukaan kulit yang kasar, kering, pecah-pecah, dan tidak terhidrasi dengan baik. Yang selanjutnya ada kulit kombinasi. Nah, kulit kombinasi ini merupakan gabungan dari beberapa jenis kulit. Dan juga dalam suatu permukaan wajah ada area yang berminyak, area yang kering, normal, atau bahkan ada suatu area yang mana kondisi kulitnya itu sensitif. Nah, keadaan tersebut bisa disebutkan bahwa kulit wajah tersebut termasuk ke dalam tipe jenis kulit kombinasi. Yang keempat ada kulit berminyak. Kulit berminyak ini merupakan kondisi ketika kelenjar sebasia pada kulit menghasilkan terlalu banyak sebum. Nah, sebum ini merupakan minyak alami yang berfungsi untuk melapisi kulit dan juga rambut. Yang terakhir ada tipe kulit sensitif. Kulit sensitif ini merupakan kondisi kulit yang rentan iritasi dan juga kulit sensitif ini sering memberikan atau mengeluarkan reaksi ketika terjadinya atau ketika bersentuhan dengan zat-zat kimia berbahaya yang terdapat dalam produk skincare. Tidak hanya itu, kulit sensitif juga bisa bereaksi ketika terpapar sinar matahari dan juga udara atau polusi udara yang kotor.
Yang selanjutnya ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan kulit wajah remaja. Yang pertama ada hormon, genetik, makanan, stres, dan juga make up. Yang pertama itu faktor hormon. Hormon tentunya sangat mempengaruhi kesehatan kulit wajah remaja. Mengapa tidak? Khususnya bagi para perempuan, remaja perempuan yang masih mengalami menstruasi, yang mana pada siklus menstruasi ini faktor hormon menjadi tidak stabil. Ketika remaja akan mengalami menstruasi, biasanya gejala-gejala yang ditimbulkan atau yang timbul pada kesehatan kulit, terutama kulit wajah, itu timbul pra-menstruasi, biasanya seminggu atau 2-3 hari sebelum menstruasi terjadi. Yang kedua ada faktor genetik. Faktor genetik juga merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi kesehatan kulit wajah remaja. Mengapa tidak? Faktor genetik itu merupakan pewarisan sifat yang mana diturunkannya bisa berupa sifat dan juga fisik. Nah, untuk kesehatan kulit ini yaitu faktor genetik berupa fisik, yang mana gen ini menyediakan petunjuk untuk membuat protein yang disebut melakorin. Reseptor ini terletak di permukaan melanosit atau sel-sel khusus pada kulit, sehingga bisa menyebabkan penurunan kesehatan pada kulit wajah remaja. Yang selanjutnya ada faktor makanan. Faktor makanan ini juga penting terhadap kesehatan kulit wajah remaja. Menurut para ahli, seharusnya kita melakukan atau mengkonsumsi makanan yang antioksidan untuk tetap menjaga kesehatan kulit wajah remaja, seperti teh, kopi, coklat, wortel, dan juga buah-buahan lainnya. Namun, kebanyakan remaja dan bahkan orang-orang menyukai makanan yang justru malah akan menurunkan kesehatan kulit wajah kita. Misalnya makanan dan minuman yang manis-manis. Nah, makanan dan minuman yang manis-manis ini banyak disukai oleh orang-orang. Padahal pada dasarnya, menurut dokter kulit San Diego, California, Amerika Serikat, melakukan penelitian secara internal bahwasanya molekul gula menempel pada serat protein di setiap tubuh kita, terutama pada kulit kita. Jadi ketika kita banyak mengkonsumsi makanan dan minuman yang manis-manis berlebih, maka kadar gula yang ada pada tubuh kita itu menjadi meningkat, sehingga kesehatan kulit wajah pun akan terganggu. Yang selanjutnya ada faktor stres, yang mana faktor stres ini bisa sangat mempengaruhi kesehatan kulit wajah remaja. Emosional yang tidak terkontrol, pola tidur yang tidak teratur, pola makan yang juga tidak teratur bisa menyebabkan faktor stres ini berkelangsungan lebih panjang dan juga rentan mempengaruhi atau memberikan dampak buruk terhadap kesehatan kulit wajah remaja. Yang terakhir ada make up dan juga skincare. Nah, faktor ini adalah faktor yang akan kita bahas beberapa menit ke depan. Mengapa sih make up dan juga skincare ini bisa menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan kulit wajah remaja. Nah, menurut data hasil penelitian yang dilakukan, bahwasanya 16% responden adalah laki-laki yang mana terkena dampak buruk dari zat kimia berbahaya dalam produk skincare. Dan juga 84% dari jumlah responden itu adalah perempuan yang terkena dampak buruk dari zat kimia berbahaya yang terdapat pada produk skincare. Wow, 84% merupakan angka yang cukup tinggi ya. Ternyata banyak yang memang sudah terdampak atau sudah terkena dampak buruk dari pemakaian produk skincare ini. Mengapa sih perempuan lebih banyak yang terkena dampak buruk dibandingkan laki-laki? Nah, menurut data hasil penelitian,
bahwa 16% laki-laki ini terkena dampak buruk dari jenis produk pencuci wajah. Sedangkan 84% perempuan terkena dampak buruk ini dari pencuci wajah, toner, serum, atau bahkan produk-produk kosmetik yang digunakan. Karena perempuan lebih banyak menggunakan produk kecantikan dan juga skincare, maka memang besar kemungkinan bahwasanya perempuan lebih banyak terkena dampak buruk dari produk skincare yang digunakan. Yang selanjutnya ada gejala awal yang timbul dari dampak buruk pemakaian skincare. Yang pertama itu ada gatal-gatal, yang kedua kulit terasa panas, yang ketiga pedih dan memerah, dan yang terakhir ada kering. Nah, gejala-gejala awal tersebut merupakan gejala yang timbul sebagai respon kulit terhadap ketidakcocokan zat kimia berbahaya yang terdapat pada produk skincare. Setelah gejala awal yang timbul, maka ada dampak yang lebih parah yang terjadi pada kulit wajah remaja. Yang pertama itu ada breakout. Breakout ini merupakan kondisi wajah di mana timbulnya kemerahan dan bahkan jerawat pada wajah akibat peradangan ataupun iritasi. Yang kedua ada beruntusan. Nah, beruntusan ini merupakan kondisi wajah di mana terdapat bintik-bintik kecil yang menonjol pada kulit. Yang ketiga ada kulit kering. Kulit kering ini kondisi tidak nyaman yang ditandai dengan adanya gatal-gatal, kulit pecah-pecah atau kulit kering. Yang mana kulit kering ini bisa disebabkan juga oleh kurangnya hidrasi yang terdapat pada kulit. Yang selanjutnya berjerawat. Nah, berjerawat ini biasanya sudah banyak orang mengalami permasalahan kulit berupa jerawat, yang mana jerawat ini bisa disebabkan oleh banyak faktor yang terdapat pada kulit, misalnya kulit yang terlalu berminyak atau kulit yang terlalu kotor, kurangnya perawatan kulit bisa juga menimbulkan jerawat, yang mana kondisi tidak nyaman yang ditandai dengan adanya gatal-gatal, kulit pecah-pecah ataupun kulit terasa sakit. Yang selanjutnya berminyak. Berminyak ini merupakan kondisi tidak nyaman yang ditandai dengan adanya gatal pada kulit. Yang terakhir ada iritasi. Nah, iritasi ini merupakan respon kulit ketika lapisan terluarnya yang sensitif bersentuhan dengan zat-zat kimia berbahaya. Jadi ketika zat kimia berbahaya menempel pada area kulit kita, maka secara otomatis kulit juga akan merespon zat kimia berbahaya tersebut, bisa berupa iritasi. Menurut hasil penelitian yang dilakukan, ada beberapa langkah penyembuhan yang dilakukan oleh responden, yaitu sebanyak 72% responden menghentikan pemakaian produk skincare untuk sementara waktu, dan 24% langsung mengganti dengan produk lain, dan 6% melakukan konsultasi ke dokter, 4% menggunakan obat luar bisa berupa salep ataupun yang lainnya, dan 2% itu lain-lain bisa menggunakan obat herbal atau tidak melakukan perawatan kulit untuk sementara waktu. Nah, zat kimia berbahaya yang terdapat pada produk skincare yang bisa menyebabkan permasalahan-permasalahan kulit yang sudah dijelaskan tadi, diantaranya ada paraben. Nah, paraben ini merupakan pengawet yang terdapat dalam hampir segala produk skincare dan juga produk kecantikan, dari mulai pencuci wajah, lotion, atau bahkan make up, yang mana paraben ini bisa mengganggu endokrin, dan endokrin ini akan menjadi ketidakseimbangan hormon dan akan menyebabkan iritasi pada kulit. Bahkan dampak yang paling fatalnya bisa menyebabkan kanker payudara. Yang kedua ada fragrance atau parfum buatan. Nah, parfum buatan ini biasanya banyak ditemukan di berbagai macam produk kecantikan ataupun produk skincare, yang mana pada suatu produk biasanya hanya tertulis fragrance atau parfum buatan. Padahal di dalam fragrance ini terdapat campuran-campuran zat kimia lainnya. Ada karsinogen, alergen, atau pengganggu endokrin
yang mana ketika zat-zat kimia berbahaya ini bercampur, maka akan menyebabkan kulit menjadi iritasi dan juga menyebabkan beberapa permasalahan kulit wajah yang akan timbul. Yang selanjutnya ada sodium lauryl sulfat. Sodium lauryl sulfat ini merupakan bahan pembusa, yang mana bahan pembusa ini tentunya banyak ditemukan pada produk pencuci wajah. Nah, bahan pembusa ini mengandung surfaktan. Surfaktan ini bisa menyebabkan kulit menjadi iritasi atau menyebabkan alergi. Yang selanjutnya ada toluena, yang mana toluena ini bisa ditemukan pada cat kuku ataupun pada cat rambut. Yang mana ketika kita mengecat rambut atau menggunakan cat kuku, kemudian terkena kulit, maka kulit akan merespon dengan cara iritasi, kemerah-merahan, gatal-gatal, ataupun permasalahan kulit lainnya. Dan yang terakhir ada oksibenzon, yang mana oksibenzon ini merupakan tabir surya kimiawi yang mana bisa ditemukan pada produk-produk sunscreen. Yang mana tujuannya ketika kita menggunakan sunscreen itu tujuannya untuk menghindari atau untuk menjaga kulit kita dari paparan sinar UV atau UVA. Tetapi ketika kita menggunakan produk sunscreen yang mana ada zat kimia berupa oksibenzon yang mana konsentrasinya tinggi, itu dapat menyebabkan kulit kita akan teriritasi atau gatal-gatal, bahkan kemerahan yang juga ditimbulkan lebih parah dibandingkan dengan efek sinar UV yang terkena pada kulit kita. Selanjutnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merawat kulit wajah. Yang pertama itu menjaga kebersihan. Kita harus secara rutin melakukan kebersihan wajah atau menjaga kebersihan wajah kita setiap hari. Yang kedua itu nutrisi yang baik. Kita juga harus mengkonsumsi makanan yang bernutrisi baik guna untuk menjaga kesehatan kulit wajah remaja. Yang ketiga itu ada hidrasi. Hidrasi ini juga penting untuk kesehatan kulit wajah karena ketika kulit wajah kurang terhidrasi, maka kulit wajah akan tampak kering dan juga pecah-pecah. Nah, hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika melakukan perawatan kulit wajah itu tidak dicuci. Jangan sampai dalam satu hari kita lupa untuk mencuci wajah. Karena mencuci wajah itu hal utama atau langkah awal atau paling dasar untuk melakukan perawatan kulit wajah. Ataupun ketika teman-teman sudah memakai produk skincare ataupun make up, lalu teman-teman lupa tidak mencuci wajah, maka akan terjadi penumpukan kotoran-kotoran yang ada pada wajah sehingga bisa menyebabkan timbulnya komedo, jerawat, atau lain-lain. Yang kedua, hindari makanan cepat saji, dan yang terakhir ada hindari hidrasi yang rendah. Tujuannya untuk tetap menjaga kelembaban kulit wajah kita. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan dengan metode quantitative research berupa survei dan juga kajian literatur, bahwasanya didapatkan data 98% responden yang merupakan remaja di rentang umur 17 sampai 19 tahun itu mengalami dampak buruk dari zat kimia berbahaya yang terdapat dalam produk skincare berupa breakout, komedo, berjerawat, kulit kering, berminyak, dan permasalahan lainnya, dan juga ditandai dengan gejala awal yang berbeda-beda dan beberapa upaya penyembuhan yang dilakukan juga berbeda-beda. Untuk itu teman-teman, ayo kita senantiasa rutin untuk melakukan perawatan kulit wajah karena kesehatan kulit wajah merupakan hal penting yang harus kita perhatikan. Stop insecure, tetap percaya diri, karena kecantikan adalah apa yang kamu rasakan tentang diri, bukan apa yang kamu lihat di cermin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.